Saudara, sebuah gereja dan masjid di Solo, Jawa Tengah memperlihatkan indahnya toleransi di saat Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dirayakan di hari yang sama. Gereja memundurkan jadwal kebaktian agar sholat Idul Fitri bisa digelar berjemaah. Sholat Idul Fitri berjemaah di Masjid Al-Hikmah Solo dilakukan di depan gereja, sehingga jadwal kebaktian di Gereja Kristen Jawa Joyodiningratnan diatur atau dipindah ke sore hari. Kegiatan berbagi jadwal ini sudah puluhan tahun dilakukan karena GKJ Joyodiningratnan dan Masjid Al-Hikmah Solo, Jawa Tengah berada di satu kompleks dengan bangunan yang saling menempel. Di saat hari besar kedua agama jatuh pada hari yang sama, kedua pengurus masjid dan gereja saling toleransi. Karena kita sudah tahu sejak lama kalau bersamaan waktunya, sholatnya kan pagi, kita menata jadwal ibadah kita sore jam 5. Okay. Berapa kali Bu besok? Satu kali saja, satu kali sore jam 5, tadi sudah koordinasi sama masjid. Jadi saling menghormati luar biasa, saling menjaga betul dari dulu sampai sekarang. Dan seperti ini jangan dikotori, tidak boleh. Jadi tidak boleh masyarakat mengganggu siapapun, tidak boleh. Nah di sini pentingnya kita berpancasila, tahu maknanya bahwa kita berbeda tapi tetap satu. Jadi kuat Indonesia. Di Kota Sorong, Papua Barat, organisasi masyarakat dari Maluku ikut menjaga keamanan selama pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung di sejumlah masjid di Kota Sorong. Kegiatan pengamanan bersama TNI dan Polri ini adalah agenda rutin setiap hari raya besar keagamaan dengan tujuan menjaga toleransi antar umat beragama serta menjalin persatuan dan kesatuan. Bertepatan dengan perayaan Idul Fitri, umat Kristiani di Manado juga menggelar ibadah kenaikan Isa Al-Masih secara tatap muka di gereja. Salah satunya di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Pihak gereja memastikan ibadah diikuti oleh jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tema ibadah kenaikan Isa Al-Masih gereja ini adalah tersedia untuk kita, yang mengajak umat merefleksikan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga sebagai karya Tuhan menyediakan tempat bagi umat yang percaya. Tentu menerapkan protokol kesehatan dengan begitu ketat. Itu di mana setiap jemaat sebelum datang beribadah, jemaat harus registrasi terlebih dahulu. Nah, tanpa ada registrasi, jemaat tidak bisa masuk ke dalam ruang ibadah. Misa kenaikan Isa Al-Masih juga digelar Gereja Katedral Jakarta hari ini. Misa digelar dengan penerapan protokol kesehatan dan kapasitas umat dibatasi hanya 20%. Umat lain dapat mengikuti ibadah secara daring melalui YouTube Gereja Katedral. Selain itu, untuk menghadirkan rasa aman, penjagaan kepolisian dari Polda Metro Jaya juga dilakukan di luar dan di dalam Gereja Katedral. Langsung kita temui jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang saat ini berada di Gereja Katedral Jakarta. Putu, bagaimana pelaksanaan misa kenaikan Isa Al-Masih di Katedral Jakarta dan apa pesan misa hari ini? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Kalau kita pantau dari tadi siang sampai dengan saat ini memasuki maksud kami sampai dengan saat ini memang terpantau cukup kondusif. Tadi diinformasikan bahwa misa terakhir yang akan dilaksanakan di Gereja Katedral ini akan dilakukan pada pukul 18.00 dan akan selesai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jemaat sendiri ini diinformasikan bahwa akan mulai datang ke area gereja ini sekitar 30 menit sebelum proses misa dilakukan. Artinya memang kalau kami pantau situasinya cukup kondusif. Tadi sekitar beberapa jam yang lalu juga pihak kepolisian ini sudah menyisir titik-titik di area gereja baik itu di dalam dan juga di luar untuk mengantisipasi adanya ancaman-ancaman ataupun juga gangguan-gangguan lainnya. Dan berbicara terkait dengan hal ini tentu saja penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat ini juga diterapkan di Gereja Katedral. Karena kalau kita berbicara terkait dengan situasi saat ini Indonesia masih melawan
virus COVID-19 yang kemudian juga masih ditemui di beberapa belahan dunia lain dengan kondisi yang sama. Hari ini Misa Kenaikan Isa Al-Masih juga menerapkan sejumlah protokol kesehatan untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya terkait dengan pengurangan jumlah jemaat yang kemudian diperbolehkan untuk melakukan misa secara langsung. Di antaranya yakni kalau kita bandingkan dengan beberapa waktu lalu saat perayaan Paskah di Gereja Katedral ini sekitar diperbolehkan ada sekitar lebih dari 200 atau 250 jemaat yang kemudian diperbolehkan untuk melakukan misa secara langsung. Tetapi saat ini untuk mengurangi adanya kerumunan kemudian juga agar bisa lebih menjaga jarak, pihak Keuskupan Agung Jakarta ini hanya memperbolehkan sekitar 150 sampai dengan 200 jemaat yang boleh melakukan misa secara langsung. Sementara sisanya dilakukan secara daring. Misa sendiri ini dibagi menjadi 3 sesi, pagi, siang, dan sore hari, terakhir nanti yang pukul 6 petang. Dan kalau kita berbicara terkait dengan pesan, tentu saja Keuskupan Agung Jakarta ini memaknai bahwa kenaikan Isa Al-Masih pada tahun 2021 ini yang juga secara langsung bertepatan dengan perayaan Idul Fitri ini bisa dimaknai sebagai misi cinta kasih. Artinya kebersamaan, keberagaman, kemudian juga upaya gotong royong antara umat beragama ini sangat diperlukan. Diharapkan juga momen ini bisa dimaknai sebagai misi bagi antar umat beragama untuk saling membantu melawan pandemi COVID-19 karena memang pandemi ini tidak bisa kemudian dilawan sendiri. Ini hal yang kemudian disampaikan oleh Keuskupan Agung Jakarta dan diharapkan juga bisa dimaknai oleh seluruh umat Kristiani dan juga umat Muslim yang saat ini sama-sama menjalani atau juga merayakan hari raya, baik itu kenaikan Isa Al-Masih dan juga Idul Fitri 2021. Cindy, kembali ke Anda di studio. Hai, terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Saudara Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi umat Muslim di Indonesia. Suharyo mendoakan umat Muslim di Indonesia selalu membawa semangat persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Ignatius Kardinal Suharyo mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur dan hati yang tulus ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah kepada saudara-saudariku umat Muslim khususnya di Indonesia. Sambil berharap semoga umat Muslim di Indonesia menjadi tanda pengharapan di tengah-tengah tantangan hidup yang berat ini dengan membangun persaudaraan demi masa depan dunia yang lebih baik, demi Indonesia yang lebih maju.